Guru, apakah ada sesuatu yang salah? Xiao Shen bertanya dengan wajah polos. Padahal, dia mengetahui alasan Fang An terlihat kebingungan memandangi dirinya. Beberapa jam yang lalu setelah kembali dari misinya, yang pertama Fang An lakukan setelah tiba di Vilang Bambu adalah memeriksa kemajuan Xiao Shen. Setelah setahun terakhir, menurut pengamatan Fang An, Xiao Shen sangat senang belajar. Xiao Shen bahkan memilih untuk tidak bergaul dengan anak seusianya dan menghabiskan waktunya di ruang belajar sehingga Fang An khawatir sebenarnya Xiao Shen tidak memiliki ketertarikan dalam ilmu bela diri. Fang An memang meminta Xiao Shen mulai melatih fisiknya beberapa waktu terakhir untuk persiapan Xiao Shen mempelajari bela diri pada usia 8 tahun nanti. Fang An mengira saat dia pergi menjalankan misi, Xiao Shen akan lebih memilih menghabiskan waktunya membaca daripada melatih fisiknya. Nyatanya, bukan hanya kekuatan fisik Xiao Shen meningkat pesat, tetapi kualitas tulangnya juga meningkat dengan kecepatan yang tidak masuk di akal Fang An. Apa sebenarnya Xiao Shen memiliki bakat yang tinggi sebagai pendekar? Hanya saja, dia membutuhkan lebih banyak latihan untuk mengeluarkan potensinya, pikir Fang An. Jika melihat kualitas tulang yang dimiliki Xiao Shen sekarang, tidak ada alasan Fang An untuk menunda latihan bela diri Xiao Shen sampai usia 8 tahun. Dengan posisinya sebagai tetua pedang, Fang An bisa mengajukan permohonan agar Xiao Shen dapat berlatih sebelum usia 8 tahun, meskipun merupakan murid yang datang dari luar sekte. Fang An hanya memiliki seorang murid, serta memiliki kontribusi yang besar pada lembah 100 pedang. Jadi, seharusnya ini bukan permohonan yang sulit dipenuhi, mengingat selama ini Fang An tidak pernah meminta apapun seperti ini. Xiao Shen, jika kau berlatih dengan giat, sepertinya ada kemungkinan dirimu menjadi seorang pendekar tingkat ahli sebelum berusia 30 tahun. Fang An akhirnya bicara setelah hening lama. Pendekar tingkat ahli? Xiao Shen sebenarnya sudah memahami maksud Fang An. Namun, dia tetap harus bertanya, karena seharusnya dia belum mengetahui informasi tersebut. Fang An mengangguk pelan sebelum mulai menjelaskan bahwa dalam dunia persilatan, para pendekar dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kemampuan mereka. Seseorang bisa dikatakan sebagai pendekar jika dia menguasai satu jenis bela diri dan memiliki kekuatan yang mampu mengalahkan 5 pria dewasa yang sehat. Pendekar seperti ini disebut sebagai pendekar kelas 3. Ketika seorang pendekar menguasai ilmu meringankan tubuh yang membuatnya mampu melompat setinggi 5 meter, serta memiliki kemampuan berhadapan 3-5 orang pendekar kelas 3, maka dia akan disebut sebagai pendekar kelas 2. Dan andai seseorang menguasai beberapa bela diri, memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, serta memiliki tenaga dalam sebanyak 10 lingkaran, maka dia bisa disebut sebagai pendekar kelas 1. Belasan orang yang dulu berusaha menyerang Lin Fan di penginapan adalah gabungan pendekar kelas 3 dan kelas 2. Pendekar tingkat ahli adalah kelas berikutnya dari pendekar tingkat 1. Ada banyak ketentuan yang membuat seseorang dikatakan sebagai pendekar tingkat ahli, tetapi satu syarat utama adalah seseorang harus memiliki tenaga dalam setidaknya 60 lingkaran untuk menjadi seorang pendekar ahli. Satu dari 100 pendekar ahli yang ada di dunia persilatan akan dikenal sebagai pendekar bergelar. Itu artinya, mereka adalah pendekar ahli yang diakui kemampuannya di dunia persilatan. Fang An misalnya, ia merupakan salah satu yang termasuk pendekar bergelar karena dirinya dikenal sebagai pendekar berwajah giok. Pada sekte besar seperti lembah 100 pedang yang memiliki sekitar 10.000 pendekar di dalamnya, sekalipun hanya kurang dari 500 orang yang mencapai kemampuan pendekar ahli. Namun, cukup banyak di antara para pendekar ahli ini yang menjadi pendekar bergelar. Xiao Shen mengetahui, Fang An lahir dengan bakat bela diri yang luar biasa, karena Fang An lahir dengan fisik kualitas tulang harimau muda. Ditambah dengan berbagai sumber daya yang dimiliki keluarganya, Fang An berhasil menjadi pendekar ahli pada usia 16 tahun, terlepas dari luka dalam yang dimilikinya, dan akhirnya menjadi tetua pedang di usia 17 tahun. Bakat seperti Fang An sebenarnya jarang ada di sekte besar sekalipun. Hanya saja, bakatnya tersembunyi dan luput dari perhatian sosok penting seperti Qiang Kun, karena karakter Fang An yang lebih suka merendah dan menyembunyikan kemampuannya. Guru, aku lebih suka belajar untuk saat ini. Belum terlambat jika aku mempelajari ilmu bela diri beberapa tahun lagi. Xiao Shen tidak ingin buru-buru belajar bela diri. Lagi pula, dia masih berlatih ulang beberapa bela diri yang telah dirinya pelajari di kehidupan sebelumnya. Bagi Xiao Shen, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kualitas tulangnya, agar dia dapat berlatih kitab Dewa Naga Surgawi dengan maksimal. Fang An justru menangkap sesuatu yang berbeda dari jawaban Xiao Shen.
Ketika dia ingin mencoba membujuk Xiao Shen untuk mulai berlatih, seorang anggota sekte mendatangi Villa Pedang Bambu. "Tetua Fang, Ketua Sekte meminta seluruh tetua pedang untuk berkumpul di aula utama sekarang juga," kata anggota sekte tersebut dengan terburu-buru. Selesai berkata demikian, dia segera pamit karena harus mengabari tetua yang lainnya. Fang An bisa melihat ada sesuatu yang serius sedang terjadi. "Xiao Shen, kita akan lanjutkan pembicaraan ini nanti setelah aku kembali." Selesai berkata demikian, Fang An berangkat menuju aula utama, sementara Xiao Shen tetap tinggal di Villa Pedang Bambu. Raut wajah Xiao Shen sedikit berubah setelah Fang An meninggalkan Villa Pedang Bambu. Dia pergi ke ruang rahasia untuk membuka buku catatannya. Ternyata benar, pantas saja aku tidak bertemu dengan ketua sekte Qiang selama memanen ginseng air beberapa waktu terakhir. Xiao Shen mengerutkan dahinya. Menurut catatannya, seharusnya pada sekitar waktu ini memang ada sebuah kejadian besar yang terjadi, yaitu perebutan tahta antara para pangeran. Perang politik yang terjadi setiap beberapa puluh tahun sekali ini selalu melibatkan penghuni dunia persilatan. Xiao Shen tidak terlalu mengingat rinci semua yang terjadi, karena saat semuanya terjadi di kehidupan sebelumnya, dia belum begitu memahami tentang dunia. Xiao Shen hanya mengingat Fang An pergi ke ibu kota untuk waktu yang cukup lama, meninggalkan Xiao Shen di pavilion pedang muda untuk belajar di bawah bimbingan Yulian. Fang An baru pulang ke Villa Pedang Bambu saat tengah malam. Dia berpikir Xiao Shen sudah tidur, sehingga tidak memanggilnya untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Suara batuk terdengar dari waktu ke waktu. Xiao Shen mengetahui malam itu Fang An tidak tidur karena memikirkan banyak hal.